Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Nasruddin. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan waktunya karena sudah meluangkan mengizinkan saya untuk bisa mewawancarai Bapak Nasruddin selaku pengelola wakaf produktif ya, wakaf produktif di Masjid Darussalam di daerah wisata kota wisata di Bogor. Oke, langsung saja ya Pak, izin untuk mewawancarai. Bagaimana keadaan kabar Bapak Nasruddin? Selamat Sehat, malam. sehat alhamdulillah. Kabar Alhamdulillah. Baik, baik Bapak langsung saja. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana sih atau penjelasan mengenai wakaf produktif ini ya, wakaf menjelaskan secara singkatnya atau secara sederhananya kepada masyarakat supaya mudah difahami oleh mereka. baik. Jadi untuk wakaf produktif ini secara sederhana merupakan wakaf yang menyerahkan sebagian harta milik kita, milik umat jamaah untuk kepentingan umum atau ibadah gitu ya. Dan manfaatnya terus mengalir jangka panjang. Jadi tidak hanya untuk ibadah saja, kita akan diprioritaskan untuk keperluan atau kemaslahatan sosial dan atau umum ya. Nah, berbeda dengan hal-hal sedekah, contohnya biasanya yang langsung habis saat diberikan. Saya seperti halnya uang ataupun kegiatan-kegiatan yang budaya lah gitu. Nah, wakaf ini dijaga secara utuh ya, secara ketentuan yang sudah kita susun, misalnya tanah, bangunan, atau uang, lalu hasil atau manfaat yang digunakan itu untuk kebaikan secara umum seperti nanti membangun masjid lagi, sekolah, panti asuhan, beasiswa-beasiswa atau kegiatan sosial lainnya. Nah, jadi wakaf ini bukan sekedar memberi aja gitu ya, tapi meninggalkan manfaat yang terus hidup meskipun pemberiannya sudah tiada. Nah, inilah mengapa wakaf disebut sebagai amal jariah karena pahalanya memang akan terus menerus mengalir gitu ya. Nah, seperti itu. Oh, Masya Allah ya Pak, berarti wakaf itu sama dengan sedekah, cuma ini sedekahnya jangka panjang ya, termasuk ke dalam amalan amal jariah, Masya Allah. Oke, untuk pengelola Masjid Darussalam ini, bagaimana cara pengelola dalam mensosialisasikan program wakaf ini Pak? Ya, kami ada beberapa cara yang untuk mensosialisasikan pendekatan kepada masyarakat. Jadi tidak pandang bulu siapapun itu ya berhak gitu ya. Salah satunya edukasi langsung di masjid gitu ya. Edukasi langsung di masjid ini jadi kami menyampaikan penjelasan tentang wakaf mulai dari kajian rukinan, daras ceramah gitu ya. Atau di sela-sela informasi khutbah Jumat. Nah, dengan begitu jamaah dapat memahami bahwa wakaf bukan hanya tanah eh, tanah makam atau masjid ya, tapi juga bisa berupa wakaf uang dan program produktif yang lainnya. Nah, yang kedua kami melalui media informasi dan publikasi. Nah, kami membuat brosur, banner, pamflet digital gitu ya, serta iklan-iklan yang di media sosial menjangkau seluruh masyarakat yang lebih luas khususnya generasi-generasi muda ini. Nah, yang ketiga pendekatan secara personal atau komunitas. Nah, kami di sini membentuk tim relawan untuk melakukan silaturahmi dan diskusi ringan dengan tokoh masyarakat, pengusaha lokal, dan warga sekitar, sehingga bisa terciptanya suatu kepercayaan terhadap kita. Dan yang keempat, transparansi program. Nah, ini kami selalu melaporkan perkembangan dan manfaat program wakaf secara terbuka kepada masyarakat. Untuk program wakaf produktif di Masjid Darussalam itu sendiri Pak, itu kira-kira seperti apa keberjalanannya, ke pelaksanaannya, termasuk jenis wakaf seperti apa gitu? Oke. Nah, di sini sebetulnya alhamdulillah ya, di apa, program wakaf produktif yang dijalankan di Masjid Darussalam Bogor ini, pertama itu ada wakaf uang ya. Wakaf uang atau lembaga wakaf uang ya, atau nazir wakaf uang biasanya. Di sini Masjid Darussalam Bogor ini memiliki lembaga yang resmi sebagai pengelola wakaf uang yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia juga. Dan melalui lembaga ini masyarakat mengimpakkan atau mewakafkan uangnya yang kemudian dihimpun dan dikembangkan menjadi aset produktif itu. Seperti itu. Dan yang kedua ada proyek menara wakaf 10 lantai. Ini bukan hanya menara saja yang menjulang tinggi, tapi di sini salah satu proyek utama yang membangun menara wakaf setinggi 10 lantai. Nah, fungsi dari menara ini meliputi ada perkantoran, klinik kesehatan, dan fasilitas pendidikan kapasitas umum. Ini adalah contoh wakaf yang produktif, yang bukan hanya untuk ibadah, tapi juga memberi manfaat sosial, terus manfaat ekonomi, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat secara umum.
Gitu. Dan Tadi disebutkan ya ada wakaf mengenai wakaf uang ya, di mana uang itu akan dibelikan untuk aset atau bangunan atau tanah ya, berupa tanah nih. Saya tertarik nih Pak. Eh, Bagaimana pengelola dalam mekanisme gitu, mekanisme pembelian tanah tersebut gimana tuh Pak? perencanaan identifikasi lokasi terlebih dahulu. Jadi kita punya tim survei terlebih dahulu ya, punya tim survei tim surveinya. Maka pertama itu pengurus masjid bersama Nadia melakukan perencanaan strategis atau yang dari mulai menentukan lokasi tanah yang strategis, misal dekat masjid, aksesnya mudah masyarakat sesuai rencana dari pengembangannya. Yang selanjutnya memastikan juga status tanah bebas sengketa atau legalitasnya ya jelaslah dengan SHM atau SHGB itu. Dan berikutnya melibatkan tim ahli ya seperti notaris, BPN atau konsultan hukum ya, konsultan hukum tanah bila perlu gitu kan. Seperti itu salah satunya. Apakah tantangan yang dirasakan oleh pengelola dalam melaksanakan program wakaf produktif ini Pak? Tantangannya pertama itu ya paling rendahnya pemahaman ya masih ya, kurang terlalu menyerap gitu ya secara lapisan ke apa dari menengah ke bawahnya gitu ya untuk saat ini ya, tapi mudah-mudahan dengan langkah kami tadi bisa menyasar ke bagian yang menengah ke bawah dan banyak pemahaman ya tentang masyarakat mengenai wakaf produktif ini. Jadi masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa wakaf hanya sebatas tanah kuburan atau masjid, padahal wakaf di sini bisa berupa uang, bisnis gitu ya atau investasi sosial. Pertanyaan ini adalah buat kami ya bagaimana gitu mengubah pola pikir masyarakat agar masyarakat mau ikut serta dalam program wakaf ini, wakaf produktif ini. Lalu kami selanjutnya di penggalangan dana yang konsisten ya. Jadi program besar ini seperti pembangunan menara wakaf 10 lantai membutuhkan dana yang begitu besar. Yang berkelanjutan juga tantangannya menjaga kepercayaan dan semangat ya, yang orang yang mewakafkan atau wakif ini, lalu supaya masyarakat tidak hanya sekali berwakaf gitu ya, bisa terus menerus terinspirasi untuk berpartisipasi dalam jangka panjang. Dan yang selanjutnya biasanya terjadi proses legalitas dan regulasi yang panjang gitu ya, pembelian tanah, seperti pembelian tanah, pembuatan akta ikrar, ya, sertifikasi PPN, hingga perizinan-perizinan bangunan yang memang seringkali memakan waktu yang begitu lama. Nah, sebagai pengelola ya kami harus betul-betul teliti dan sabar gitu ya, dalam proses legal berjalan itu sesuai dengan aturan dan supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dan selanjutnya paling adanya keterbatasan SDM dan manajemen profesionalnya. Jadi di wakaf produktif ini memerlukan manajemen modern, bukan sekedar pengurus masjid biasa. Kami harus terus meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang keuangan, hukum, investasi, dan pelaporan agar pengelolaan aset wakaf benar-benar produktif dan transparan. Gitu. Lalu selanjutnya menjaga transparansi kepercayaan publik. Nah di sini karena dana berasal dari masyarakat, kami dituntut untuk terbuka dalam setiap langkah, gitu ya, mulai dari perencanaan, pembangunan hingga pelaporan penggunaan dana. Sekali kepercayaan hilang ya sulit untuk menggalang dana kembali gitu kepada masyarakat. Karena itu transparansi adalah kunci utama gitu ya. Gitu. Jadi pada intinya tantangan pengelolaan wakaf produktif di Masjid Darussalam Bogor meliputi edukasi masyarakat, pendanaan, legalitas, SDM, dan transparansi. Namun dengan strategi yang matang, kolaborasi dengan masyarakat serta dukungan regulasi dari BWI dan pemerintah tentang ini dapat diatasi menjadi peluang besar untuk kemaslahatan masyarakat. Itu Mbak. Ya, Allah. Terima kasih ya Pak atas penjelasannya mengenai wakaf produktif di Masjid Darussalam Bogor ini. Saya berdoa semoga program wakaf produktif di Masjid Darussalam bisa terus berkembang, begitupun dengan program-program masjid lainnya. Saya Amin. ucapkan terima kasih juga atas kesempatannya, karena waktu juga ya Pak saya sudah wawancara ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.